saat kami berniat untuk membuat persekutuan di rumah ini, saya juga masih bekerja. Jadi pagi berangkat, sore pulang, bahkan kalau macet sampai malam. Nah, ketika ibadah dimulai hari Jumat waktu itu, sepanjang hari Jumat itu sambil membereskan pekerjaan saya di pekerjaan itu sambil berdoa, Tuhan tolong supaya nanti malam banyak yang datang. Aktifnya zaman kami datang itu, tapi terus mereka karena nggak lahir-lahir entah sungsang atau kelilit usus, kami datang itu. Ya, saya juga nggak berpengalaman apa-apa. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolonglah orang itu supaya lahir. Pada akhirnya ada di Bakar rumah sakit agak jauh dari sini. Oke, nah Mas Agus, tadi kan kita udah dengar cerita versinya dari Pak D dan Bude Darto. Nah, terus sekarang kita mau lanjut lagi nih dengar cerita versinya Pak Deono yang terlibat juga, pasti terlibat nggak kalah penting juga perannya Pak Deono ini dalam perintisan Gereja Baptis Jatibening. Apalagi Pak Deono tuh katanya harus ketemu orang, ya samperin ke rumah-rumahnya ya Pak. Iya, kan padahal Pak Deono pendatang juga gitu. Terus gimana coba bisa begitu ya? Kayaknya lebih seru kalau langsung dari narasumbernya ya. Iya, kita tanya langsung ya. Boleh. Oke, nah kita udah kehadiran Pak Deono di sini. Halo Pak De. Halo. Gimana kabarnya Pak De? Puji Tuhan, sehat ya. Oke. Gimana tuh Pak De? Kira-kira waktu perintisan acara ibadah ya di rumah Pak Darto. Ada doa lah ya bilangnya waktu itu. Waduh, saya mau cerita apa ya? Sebetulnya yang tahu persis itu Pak Darto dan Bu Sukini. Sebetulnya dia yang lebih tahu. Kalau saya itu hanya di lapangan, baik sosialisasi dengan lingkungan. Saya mau cerita apa ya? Tapi itu juga penting loh Pak De. Nah, prosesnya Pak De itu gimana? Coba mungkin bisa diceritain. Infonya kan dari Bude sama Bu Sukini sama Pak Darto tuh katanya Pak De itu sudah ketemu? Udah banyak cerita. Ya, sekarang gini, saya sedikit cerita dengan pribadi saya dulu ya, nanti baru menyambung proses itu. Jadi saya tuh tinggal di sini bersama Bude, baru punya anak dua, Mas Ees dan Mas Anto. Itu tahun 1985 pindah di sini. Belum ada kita. Notabene memang masih gelap. Jadi Kuambung ini masih kayak hutan lah. Pohon karet, pohon tebu. Belum banyak rumah ya. Nah, untuk main bola itu kalau musim kemarau aja bisa main bola lingkungan sini. Seperti itu. Lalu saya sendiri juga karena saya rindu tetap bisa ke gereja itu keliling-keliling jalan kemana aja naik sepeda saat itu karena belum punya kendaraan bermotor. Lalu ketemu salah satu keluarga bahwa di Pak Dinarno Pondok Ungu malah menyarankan, udah kalau mau ke gereja ke GKJ saja di Perumnas Bekasi, nanti nginep di saya, baru paginya bareng bersama. Nah, untuk sementara waktu saya ke gereja GKJ bersama keluarga Pak Narno yang nolong saya. Terus saat semakin anak saya gede kan nggak bisa naik motor ke sana, naik sepeda atau naik kendaraan umum kan udah jalannya susah, mesti ke Kalimalang dulu naik oplet. Pokoknya kalau hujan udah penuh perjuangan, sengsara banget. Mau ketemu Tuhan itu rasanya udah kadang-kadang suka membawa rasa malas juga karena kondisinya. Tapi puji Tuhan semangat itu terus ada karena oleh kemuliaan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan ya. Lalu berkembangnya waktu, terus tahun berapa gitu saya lupa. Pak Darto dan Bu Sukini itu membeli rumah. Ya mungkin kalau kalian tahu rumah Pak Darto itu yang dulu tapi bukan yang sekarang, yang dulu ya. Itu buat persekutuan. Lalu manggil saya, Mas, kita ini kan orang Kristen di sini tidak terlalu banyak. Mas Yono kira-kira bisa nggak mendata teman-teman orang Kristen? Tapi sebelumnya kita dulu berdoa di rumah ini 2 keluarga. Bude gendong gendong Mas Anto, saya gendong Mas Ees. Cukup ke sini berdoa bersama, bergumul. Pada intinya saya belum terlalu bisa berdoa. Beliau yang berdoa. Mohon kalau Tuhan izinkan biarlah rumah ini menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang percaya kepadamu atau orang-orang Kristen di sekitar kampung ini. Lalu beliau membeli amanat pada saya. Coba Pak D tolong didata atau didatengin siapa-siapa orang Kristen di sini. Saya ingat karena saya udah cukup lama ya. Saya ingat pergaulan saya siapa aja yang Kristen tuh tahu. Nah, ketemulah ada yang saya kunjungi itu kalau nggak salah kira-kira 5 keluarga, yaitu keluarga Pak Malo, keluarga Pak Widodo, terus keluarga Pak Sarino, keluarga Pak Desuli, keluarga Pak Sugiarto. Itu notabene memang
bukan orang baptis ya. Iya. Tapi puji Tuhan dia merespon dengan sangat baik, bahkan mau hadir. Lalu dibentuklah dengan Pak Darto dan Bu Darto. Ya, artinya dia bagian administrasinya. Iya. Ya, dalam konteks untuk teknis ibadahnya, mau hari apa. Dengan seperti itu saya mulai, jadi ditentukan hari Jumat. Iya. Hari Jumat nanti kalau kadang-kadang terus dijatuhkan saat ibadah itu juga pernah dilakukan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kita ibadah di rumah ini, besok paginya yang ini ibadah di gereja. Yang masing-masing karena beberapa dominasi gereja gitu. Oh iya. Karena nggak cuma baptis ya Beda ya? Ya, nggak semuanya gereja baptis. Tapi kalau di sini tetap dengan liturgi baptis karena Pak Darto dan Bu Darto membawa bahan dari Bayoran. Itu katanya. Bayoran saya juga belum tahu. Iya. Gitu. Sampai situ Pak De. Aku ada pertanyaan juga nih, penasaran banget. Kan waktu itu Pak De pasti masih kerja juga dong. Iya. Nah, terus gimana tuh bagi waktunya? Kan Pak De harus ke rumah-rumah orang-orang sekitar sini. Itu jalannya kapan? Pasti kan nggak cukup 1 hari juga kan. Nah itu gimana tuh Pak De bagi waktunya? Hari apa aja gitu. Oh ya, jadi begini. Karena pekerja saat itu juga kerja di salah satu perusahaan, itu jamnya kan tepat ya, artinya jam 5 pulang ya pulang gitu, nggak kayak sekarang. Jadi udah di rumah ya. Jam 5 itu kerja ya naik sepeda yang ngondal ya sekuat-kuatnya itu pulang. Nanti sampai di rumah kira-kira 6:30 gitu. Jalan gitu. Baru jalan keliling-keliling. Halo, selamat malam ya. Biasalah bahasa kita. Nanti hari ini kita ada ibadah di rumah Pak Darto. Oke, siap. Wah, pada sambutannya luar biasa. Karena apa ya? Saya hanya yakin bahwa mereka juga rindu bagaimana kita beribadah karena jauh di mana-mana belum ada gereja gitu. Nah, saya setelah dari GKJ itu pernah juga ibadah di GKI Camar. Itu juga bangunan belum lama, rumah dibuat rumah ibadah. Dan bahkan diresmikan oleh pemerintahan. Jadi sekarang menjadi gereja GKI itu. Lalu ke situ. Nah, lalu ada satu pergabungan dengan Ekumeni, artinya yang diadakan dari GKI tapi campuran dari dominasi gereja, yaitu persekutuan di bawah Cikunir. Itu juga sampai sempat bisa bergabung, sesekali bisa gabung tempat ini. Rumah sampai nggak muat gitu. Awalnya itu seperti itu. Lalu kerikil-kerikil yang ada, ya maklumlah, namanya juga lingkungan yang notabene udah pokoknya wes orak ya orak. Kadang-kadang kan orang nggak sukanya seperti itu karena ada orang Kristen di sekitarnya. Tapi hanya karena dengan hikmat Tuhan lah saya bisa berkompromi dengan mereka. Karena kalau udah mereka menanyakan itu di rumah Darto kumpul-kumpul ada apa? Iya. Jangan selalu apa ya? Udah negatif thinking aja kalau udah gereja itu pokoknya dia udah nggak mau. Jadi artinya jangan di rumah buat gereja nih, nggak suka. Ini akhirnya saya bergumul berdoa, laporan juga sama beliau antara Darto dan Sukini itu. Ini kelihatannya mulai diperhatikan oleh lingkungan. Ini kalau nggak saya menggunakan strategi, ya artinya mohon maaf juga kadang-kadang Pak D juga terjerumus dalam hal negatif. Tapi saya ingat firman Tuhan yang menyatakan bahwa adalah kamu cerdik seperti ular, jinak seperti merpati, apa seperti itu nggak tahu deh. Maklum udah tua ya. Nah itu, wes kalau perlu tak catek kamu. Udah gitu aja prinsip saya. Saya datang ke mereka tempat main apa, pokoknya yang negatif lah. Saya datangin tapi saya punya batasan diri. Saya harus dikendalikan. Bude juga nggak suka kalau saya suka begadang malam. Tapi itu yang saya gunakan untuk pendekatan sehingga semuanya beliau menerima bahkan mendukung. Itu yang sungguh luar biasa jawaban Tuhan doa-doa kita semua di rumah ini. Karena awalnya cuma persekutuan doa sehingga menjadi satu jemaat yang besar bahkan sampai tidak tertampung. Nah, saya nggak tahu Tuhan tuh bekerja kayak apa. Pokoknya saya cuman kalau Mas mesti keliling besok akan ada ibadah, guru melangkat, gue baterai. Kalau hujan selendangnya ditenteng jalan. Itu. Jadi yang terjauh saat itu memang di rumah Pak Sarino dan Pak Desuli. Kalau ngalor ke arah utara sana ya Pak Malo dan Pak Widodo. Tapi yang aktif Pak Widodo saat itu dan Bu Wit itu. Nah, lepas dari tahun 91 itu kesininya memang proses demi proses, kerikil-kerikil semua.
Begitu sudah semakin banyak lalu mau diadakan ibadah secara gerejawi, baru saya menemui aparat-aparat yang ada. Sembari menyikapi tanggapan-tanggapan lingkungan yang notabene seolah-olah di sini sudah menjadi gereja. Ya puji Tuhan diperhatikan dari gereja itu, tapi ya sidang dedengkot lingkungan inilah atau ketua-ketua lingkungan inilah yang menjadi berat di beban saya. Tapi oleh karena kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, saya dipakai bibir saya untuk berbicara dengan mereka, meyakinkan mereka bahwa di rumah Pak Darto bukan gereja, tapi hanya satu persekutuan. Kalau mohon maaf, ibu-ibu setiap malam Jumat di situ yasinan. Itulah yang kami lakukan karena kami juga punya Tuhan. Oh, cuma kayak yasinan gitu, jadi bukan ibadah kayak di gereja gitu ya. Bapak lihat sendiri aja nanti. Dijelasin pakai bahasa mereka juga ya, Pak. Tapi mereka terima, Pak. Maksudnya mereka ngerti. Setelah itu Pak Haji Salam, kalau begitu lanjutkan. Pak Haji Ajit, lanjutkan aja ya, nggak usah apa ya, maksudnya nggak usah dengerin orang ngomong. Itu kan orang yang belum tahu yang sebenarnya. Lu kan udah ngomong sebelumnya. Pak Suri sampai datang ke sini. Mohon maaf, sampai ada hal yang negatif dilakukan Pak Suri. Ini mohon maaf agak sedikit aja. Sampai pinjem uang sama Pak Darto sampai sekarang mungkin nggak dibayar. Karena dia menggunakan satu keaparatannya menjadi RW, tapi juga merasa melindungi kalau di sini ada tempat ibadah diizinkan. Itu terjadi, saya izin ke rumahnya Pak Suri itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ada sedikit tantangan yang juga itu memakan apa ya, satu strategi saya untuk menghadapi beliau-beliau. Pak Haji Salam memanggil secara pribadi, saya nggak tahu alasannya apa, itu tahun berapa gitu lupa. Pokoknya kalau tadi diceritain Pak Darto mungkin dia detailnya tahu tahun berapa gitu. Diberhentikan. Oh, kalau nggak salah tadi dan 97 ya. Ya sekitar tahun segitulah. Diberhentikan tuh mungkin karena suasana pemerintahan, suasana politik, sehingga sekitar tahun 98 itu kan kerusuhan itu. Nah, menyikapi hal itu karena mungkin beliau yang udah punya TV, listrik kita belum ada. Itu jadi jaringan-jaringan listrik saat itu belum terlalu ramai seperti sekarang ini. Jadi masih ada yang jaringan dari AL itu masuk ke gardu, yang depan Krui itu ada gardu. Nah itu nanti masuknya cuma di Jati Keramat pas Ponasem itu doang. Sampai ke sini ya kalau nyambung ya kabel jalan gitu, bukan pakai tiang. Itu yang berani-berani. Yang berani-berani. Jadi kemana-mana ya itu tadi senjatanya bukan tongkatnya Musa tapi senter. Dua, gitu ya. Itu perjuangan. Lalu saya menghadap beliau, Yon, sebaiknya untuk yang perkumpulan di rumah. Kalau beliau kan mengatakan perkumpulan di rumah Darto untuk sementara diberhentikan dulu. Nah kira-kira sampai kapan? Saat itu belum haji sih. Kira-kira sampai kapan, Pak? Ya nanti tunggu aja lah. Karena kami selaku aparat bukan melarang, artinya mari kita tingkatkan kewaspadaan kita karena suasananya. Betul. Haji-haji demikian, RW demikian. Ya sudah, kayaknya kita vakum dulu. Namun tetap yaitu perjuangan Pak Darto Nabduskin itu bagi yang memang anggota Baptis Kebayoran atau yang mau niat ikut ibadah ke sana dijemput tadi pleng kita mulai deh berkat Tuhan ada pakai motor, naik motor yang bapak-bapak. Nah kemudian ditambah dengan keluarga-keluarga baru, ya keluarga Pak Suyoto, Pak Wagino, Pak Tarwanto. Nah semakin nggak muat kan mobil Innova itu nggak muat. Gitu. Jadi Innova pakainya sama aja ya. Innova. Jadi nggak muat. Akhirnya, waduh gimana? Nah, saya juga nggak tahu administrasi manajemennya itu nggak mudeng. Pak Darto dan Bu Darto perjuangannya bagaimana kok tiba-tiba ada orang dari Kebayoran. Saya nggak tahu persis bahwa itu kepanitiaan di sana kan saya nggak tahu. Pokoknya tahunya saya dibawa Pak Darto, keluarga saya dibawa itu sampai sana sekolah minggu. Kebaktian pulang. Kalau perlu jajan mie dulu di Pohon Mauni di Kebayoran. Omlek. Jadi kayak gitu juga. Enak banget dibawa, dijemput, udah enak. Taunya itu, tapi di dalam keorganisasian belum ngerti. Lalu kok tiba-tiba ada beberapa tamu dari sana mengunjungi ibadah. Itu ibadah juga sudah mulai lagi di rumah malam. Seingat saya persis tuh kalau sekolah minggu ya Burika toyoh-toyoh dari sekolah nanti datang sore, malamnya nanti dulu tuh siapa ya, kalau nggak salah tuh anaknya Pak Aribowo, Bu Aribowo tuh siapa ya itu
Anita. Mungkin Reno atau siapa yang tahu itu. Itu sampai di sini tuh juga ya artinya membawa firman Tuhan. Iya. Nanti terus ada yang namanya Pak Sumarsono apa siapa. Itu kalau nggak salah rumahnya di Kemang Pratama. Itu juga rajin. Ya tapi nggak tiap Sabtu. Artinya nanti nggak tahu. Lah ya. Saya nggak tahunya rupanya dapat mandat dari Gereja Kebayoran untuk melayani di sini seperti itu. Kita sempat punya mimbar di rumah ini, mimbar kayu mungkin sekarang yang di gereja Bougainville itu cukla-cukli milik kita di Jati Bening itu seperti itu. Iya benar-benar. Berarti perjuangannya luar biasa. Jadi kalau di lingkungan di sini jujur saja, memang ya itulah kerikil-kerikil di lingkungan, tapi puji Tuhan semuanya terselesaikan dengan baik. Namun demikian ya kita harus menerima karena mengikut Tuhan Yesus tidak semuanya mulus. Memikul salib kan Pak De. Jadi itulah makanya ya kadang-kadang bingung. Katanya kalau semua sudah percaya pada Tuhan Yesus semuanya pasti ada solusinya. Tapi kadang-kadang kok diajak berdebat, diajak ele-elan, bahkan juga sempat dibawain golok seperti itu karena orang yang nggak suka. Karena mereka belum tahu. Tapi setelah dikasih tahu bahwa kami itu bukan gereja, kami itu berkumpul karena kami nggak punya tempat. Jadi di tempat Pak Darto itulah kita yasinan kayak ibu-ibu di sini. Oh seperti itu lah, kalau gitu kagak apa-apa deh, silakan. Padahal mereka nggak ada maksud apa-apa ya, cuma pengen tahu. Cuman yang penting gereja, asal udah denger gereja tuh rasanya kayak ya. Kalau orang Jawa bilang tuh ngikit-ikit gitu loh suara sendiri. Gitu. Makanya banyak prosesnya pelan-pelan dulu ya Pak De. Bertahun-tahun. Tapi yang berbalik, sangat berbalik 80 derajat. Dikala kita gereja sudah mengadakan pernah Natalan di sini di kebun rambutan, nggak tahu aku juga caranya bagaimana tuh kok tahu tiba-tiba kita siapkan, wah ada apa nih, kita akan ada Natalan di sini, kita harus menjadi Alkitab yang terbuka. Saya lagi yang sampai kelurahan, sampai ke kantor polisi Pondok Gede gitu, wes Pak Giarto, nanti Pak Yono yang urus izinnya, Pak Darto yang ketempatan. Jadi udah panitia udah gabungan nih. Siap laksanakan. Tapi puji Tuhan lancar juga ya Pak? Gamelan datang pakai gamelan. Pakai gamelan Kebayoran. Iya. Ya itu kayak Pak Wagino masih itu udah. Tahun berapa deh? Kok kita kayaknya kemarin. Itulah yang saya tuh kadang-kadang lupa. Jadi pejuang yang tanpa data. Itu saya itu. Kalau mohon maaf karena saya orang yang nggak bisa bermanajemen atau membuat data. Jadi kalau yang saya ingat saja yang saya bisa sampaikan gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai bisa Natalan bahkan pasang tenda penontonnya orang pribumi. Mungkin ini makanannya sebagian teman-teman yang dibilang masih orang gaul-gaul lah zaman dulu mau makan makanan kita. Ada juga yang paling sedih penderitaan kita. Sudah kita berniat baik, masaan hari raya Natal dianterin cuma dibuang. Itu pun kalau nggak pakai suara, pakai ngomong. Ini makanan orang Kristen, buang. Tapi Tuhan balikkan menjadi 90 derajat. Sekarang kalau Natal nggak ngirim, nagih. Percaya nggak? Kok tumben nggak ada apa-apa nih? Kok tumben? Nah itu kan luar biasa. Itulah karya Tuhan itu suka di luar dugaan kita. Jadi buah-buah yang sudah kita nikmati itu sangat luar biasa. Tuhan campur tangan. Betul. Bahkan pergumulan-pergumulan bagaimana setelah nggak muat. Saya pernah agak clash dengan Bu Sukini selaku adik saya pribadi. Saya nggak berani ngomong sama Pak Darto. Ini saya buka ya. Jadi saat bangun rumah ini, bangun rumah ini kalau dilihat dari depan nggak ada bentuk rumah. Lah gue ini keluarga anak 2. Waktu itu Reno sudah ada kecil. Nanti ini mau dibentuk apa rumahmu ini? Kayak sekolahan tapi ngadepnya ke sana. Terasnya panjang. Nah begitu ngobrol. Saya kalau hanya mementingkan keluarga saya, rumah satu cukup. Kenapa saya menambah? Saya rindu kalau kita belum punya tempat yang resmi menjadi satu gereja, ini bisa untuk gereja karena lingkungan sudah menerima dengan baik. Jadi
setelah diterima oleh lingkungan ya kita jangan diem ya, kita tetap masih dalam perjuangan untuk memiliki tempat ibadah. Sementara belum ada ya inilah untuk gereja, jadi dalam penuh luar penuh, mimbar di pintu. Itu mimbar di pintu malah jadinya bukan bikinin mimbar. Mimbarnya di pintu. Itu luar biasa. Lah soal ini juga mengenai teknis tata ibadahnya ya, semua Pak Darto Bu Darto dengan tokoh-tokoh yang lain yang sudah paham dengan bergereja lah atau berorganisasi di gereja. Ya, saya pokoknya selama saya diiyakan dengan lingkungan mau ngadain apa kayak ayo, udah begitu aja. Lalu juga ada beberapa kendala itu setelah Tuhan menjawab, bagaimana kita rindu untuk tempat yang menampung jemaat yang sekian banyak. Ya itu lagi kembali, saya juga nggak tahu prosesnya bagaimana. Pokoknya tahu-tahu Pak De, bagaimana kalau kita nyari tempat di Jatibening Estate. Nah, ya nggak tahu. Nah, Tuhan berikan hikmat lagi. Lah kok Pak De kok pendatang kok masuk anggota EBR? Diajak. Waduh. Iya. Komandannya saat itu Pak Suri yang sekarang jadi RW kita di sini. Itu masih jadi komandan EBR, lalu didukung dari EBR beliau masuk jadi anggota dewan, sekarang kembali jadi RW. Itu memang kehidupan mereka, tapi hal itu yang membuat saya siap kapan mau pindah Jatibening Estate, nyari tempat. Terbentuklah tempat Jatibening Estate pinggir sendiri, mungkin kalau kalian sudah mengenal di situ. Nah, kalau situ kita tahu tatanan ibadah di situ pun saya pokoknya mohon maaf kalau saya tuh sudah izin sama tokoh-tokoh yang mengurus baru. Artinya kalau saya nggak full ikut ibadah, berarti saya nongkrong di pos. Karena maklum di lingkungan itu masih asing, gitu kan. Ini juga kayak salah satu talenta Pak Dewono ya, selalu jadi panitia keamanan. Sekarang ya, sebetulnya, waduh, sebetulnya juga harusnya ini penggenerasi. Cuman nggak tahu nih. Karena kayak Pak De lebih bisa cepat mengenal lingkungan. Jadi di Jatibening Estate itulah kami semuanya proses perjalanan dari namanya di kampung. Yang tadi hanya kita kesono sini bawa senter, kalau hujan sendalnya ganti dipanggul. Itu suka duka tapi luar biasa. Sangat ya, kalau namanya orang berjuang sukses. Karena bukan karena kekuatan kita, tapi karena pimpinan Tuhan itu tadi, sehingga sekalipun jam berapa hujan becek saya tetap jalan. Saya jalan. Nggak tahu. Itu kadang-kadang Bude yang waktu itu belum bertobat aja, kue ora atur-atur, selalu ngomong kue atur-atur. Maksudnya atur-atur ngundang. Kok nggak ngundang, kan ini udah hari Kamis. Oh iya Bu, ya udah jalan, kucuk. Nah begitu sudah keluarga tambah banyak kan, sering kali kan ya latar belakang Pak Wagino juga tinggal di rumah Bu Darto, walaupun nggak lama. Kayak Bu Marni, kayak Pak Yoto tinggal di rumah saya, Pak Tarwanto tinggal di rumah saya. Jadi aku tinggal colek-colek aja setelah jadi keluarga gitu. Wih, datang. Yuk, ayo. Sekarang sih tinggal di grup WA aja ya. Dulu mesti teleponnya ke rumah. Telepon udara, jalan. Jadi kalau udah feelingnya, wah ini nggak hujan nih, jalan. Ngundang-ngundang gitu. Begituan ya. Itulah yang saya sangat rasakan sehingga menjadi satu keharuan. Dikala rumah ini semakin nggak muat. Iya, benar. Bukan semakin marah karena sumpek, tapi justru tambah terharu karena semakin penuh. Kayak gini adalah pengen dimeneh. Iya. Tapi Tuhan izinkan terus sampai ke Jatibening Estate itu. Bahkan kalau mau diteliti lebih jauh lagi, itu pernah diproses untuk membeli tanah di Blok H. Oh nah, iya, ini menarik ya Mas Agus ya. Pernah itu dengar kita Mbak, tapi kita masih belum ngerti lah. Belum tahu lah setelah itu. Itu ya terserah kalian. Kalau memang nanti waktunya ada ya bolehlah aku cerita sedikit tentang proses di pemilikan tanah kita yang sekarang menjadi ruko di Bougainville itu prosesnya memang dari tanah dulu begitu. Ngapa boleh Pak De mungkin apa sedikit aja Pak De nggak apa-apa ya. Maksudnya biar kita lebih ngerti lah. Apalagi jemaat yang juga banyak yang belum tahu juga kan mungkin ya. Benar. Jadi ya udah kalau gitu, kalau kira-kira waktunya kalian juga nggak kemana-mana dan masih ada waktu ya. Masih bisa. Saya akan cerita sedikit. Soalnya kita penasaran banget juga. Jadi proses demi proses setelah menempati di ruko Jatibening itu memang aman sampai entah
saya nggak tahu persis berapa tahun bergereja di situ. Itu juga pernah terusik. Terusiknya karena keberadaan kita. Jadi orang itu gini, kenyamanan itu ternyata bukan karena orang yang tidak diberkati terus nggak nyaman. Begitu gereja diberkati, jemaat yang luar biasa, mobilnya nambah, parkiran penuh, nggak nyaman lagi. Orang-orang yang pengurus-pengurus sana merasa keberatan karena kalau hari Minggu buat lapangan tenis. Jadi sebetulnya itu tidak ada embel-embel. Memang ada salah satu orang yang tinggal di situ, setelah diselidiki sebetulnya orang kontrak di blok E itu kan. Orang kontrak merasa terusik karena setiap mau masuk ke rumahnya sulit. Terganggu dengan jemaat kita yang motor, mobil penuh sampai ngiterin lapangan tenis. Dan orang-orang yang biasa sudah member tenis di situ juga merasa keberatan mau parkir di mana lagi. Karena dulu depan pedagang. Enggak kayak sekarang. Sekarang ya. Kalau dulu itu jadi saya nikmati dengan secara positif bahwa memang RT RW merasa keberatan. Cuman ya memang agak bagi kami sudah terbiasa disakitin seperti itu tuh ya nggak terlalu sakit. Tuhan berikan solusi lagi, pindah ke RV 1 tahun. Namun proses tanah di Blok H sudah terproses. Wah, ini tantangan yang sangat berat bagi Pak D. Kalau jalan malam pakai senter, pakai apa, nggak terlalu pusing. Tapi mengatasi suasana di Blok H ini itu sepenuh perjuangan dengan Pak D dan panitia kecil. Jadi bukan hanya Pak D saja ya, panitia kecil. Sorry Pak D, jadi rencananya itu mau pindah ke Blok H ini, beli tanah atau gimana? Ya, artinya gini kan, kita tuh juga perlu proses persiapan ya. Itu kan ruko kan hanya sewa. Kalau kita sudah punya dana, artinya persembahan kan bisa dikumpulkan. Kita juga berusaha untuk cari lahan di mana yang kosong, lalu dibantu dengan jalannya proses perizinannya, gitu. Nah, kalau di estate ini sudah tercium dari Humas Kristen juga, artinya sudah terlirik bahwa oh ini ada gereja, tapi kok belum izin, gitu loh. Artinya tapi sudah di kelurahan sudah terdaftar, Pak D sudah terdaftar, gereja kita itu sudah terdaftar walaupun bukan bentuk gereja, ya ada sedikit dilindungi lah gitu. Lalu dengan kelompok EBR karena kelompok Pak D juga ya, komandan-komandannya saling melindungi, ya, menjaga. Memang ya tiap minggu ya ada ucapan terima kasih lah untuk mereka gitu. Nah kalau proses yang di Blok H ini memang kalau saya ini dianggap melangkah lebih jauh atau loncat tanpa proses, ya nggak tahu itu tokoh-tokoh yang berbicara. Tapi menurut pandangan Pak D secara pribadi, ini ruko semakin tidak tertampung, berkat Tuhan sungguh luar biasa karena parkiran sudah semakin penuh, jemaat semakin penuh, itu kan kita juga harus persiapkan karena kita biasa orang lapangan toh. Ini kalau di sini-sini aja uplek ini jemaat jadi pepes ini. Benar. Jadi orang ibadah nggak akan nyaman. Lalu berpikir lagi, kita bentuklah panitia kecil untuk mencari lahan. Lahan di atas yang sekarang mungkin anak-anak kalau mau di foto ada itu masih ada jatinya banyak tuh. Dekat di depannya ada tukang buah itu depannya. Itu sampai tokoh-tokoh masyarakat sini, sampai Pak Ustadz Mancus, Pak Haji Ajit saat itu RT-nya ganti Pak RT Meli, Haji Ajit sudah kadus, Pak Sudi tetap RW, Pak Haji Salam sudah almarhum, ganti siapa anak? Ya sekarang ini lupa saya namanya, lurah baru, itu mengizinkan. Ya sudah, kenapa jauh-jauh? Kamu kan udah orang domisili di sini, udah kayak orang pribumi. Itu kan tanah samping Pak Wagino dulu. Itu ada pohon sawo besar, ingat kan? Kebun tebu, pisang wis penuh, belakang tebu, tempatnya Bu Endang itu tebu. Bapak Haji kalau nggak salah Pak Haji Hamidi boleh membeli kalau semua dengan catatan 15.000 kalau dibeli semua. Tapi 1.800 meter yang sekarang jadi minimalis. Dukungan lingkungan dibeli saja. Waduh, memang Tuhan memberikan berkat untuk jemaat jadi beninggi piro. Apa cukup ya, hitungan ekonomi juga lah, walaupun cara bodoh gitu. Wah kejangkau dibeli semua, pengennya cuma beli 500 atau 200 gitu kan.
Ya nggak bisa, kalau mau beli 500 saya kasih harga 17.500. Tahunnya nggak tahu tahun berapa, lupa. Harga tanah masih bangsa 700.000, 500.000 per meter. Gitu. Nah, di sini harganya disuruhnya cuman 200.000 per meter. Kok 200.000? Harganya kalau nggak salah itu 12.500 dimintanya, tapi kenanya 12.000 per meter yang pohon jati. Pak Haji itu selaku RW, kamu tuh ditunjukin orang, aku udah bela-belain kamu nggak jadi dibeli, malah dibeli orang, harganya cuma 12.500 per meter. Itu 250 meter. Waktu itu juga pernah disurvei dari tokoh-tokoh kita dari Kebayoran gitu, disurvei. Ya tapi begitulah namanya proses itu yang saya bilang semuanya tidak mulus ya. Akhirnya nggak tahu dengan cara bagaimana Tuhan izinkan memproses tanah yang di Blok H. Saya dipanggil saat itu Pak Haji Aep. Saya datang dengan Pak Yoto, seingat saya. Perlu lemah. Aku kerungu-kerungu katanya lu kan bahasanya gitu ya. Lu katanya pengen tanah untuk tempat ibadah. Lah kok tahu? Lalu katanya nawar di pohon tebu itu. Samanya di sana ada jatinya no. Iya tapi belum ketemu jodoh. Udah tanah gua aja pakai ono di Blok H. Itu dasaran yang punya juga orang Kristen, PT Pelangi itu yang punya kalau nggak salah zaman dulu Direktur Utama Pelangi itu Pak Wahyudi, orang dari Pertamina, memang Nasrani. Nah, paling tidak dia menjadi jembatan kemudahan. Bahwa saya percaya. Waduh, iya juga. Begitu disurvei, wire-nya genangan, rawa. Waduh. Suruh berapa? Nanti kalau memang ini tak ajuin ke gereja. Awalnya seperti itu. Wah, tanah sudah benar disetujui pihak gereja. Beli. Prosesnya yang berbelit-belit. Karena kalau langsung kita mau sertifikat, itu tanah itu harus sertifikat utuh dulu. 1.000 meter, baru gereja atau yono pecahannya 500 meter. Lah kan dia dulu yang bikin sertifikat. Secara bodoh berarti gereja membuatkan sertifikat beliau, baru beliau memecahkan buat kita. Wah, untung di kowe tekor di aku nih, aku bilang. Lah itu gimana? Kalau nggak begitu ini nggak bisa ya. Kalau nggak bisa nggak usah saya beli. Kalau tanggung jawabmu, tanggung jawabmu, tanggung jawabku, tanggung jawabku. Sertifikat 1.000 Kang Aep yang bertanggung jawab, yang 500 saya yang bertanggung jawab. Cengli dong. Wah, pintar juga loh katanya. Ya udah deh. Nah, akhirnya wah mulai proses. Bayar. Strategi kita lain lagi. Kompromi nih. Supaya nanti kalau sertifikat jadi, ini saya kembalikan lagi bahwa ini satu rancangan, nggak tahu ini terlalu maju, loncat atau gegabah, saya nggak tahu. Tapi itu semangat luar biasa memang saya akui. Karena peraturan, wadah keluar peraturan SKUB apa itu, buat keputusan berapa menteri untuk bagaimana caranya membuat rumah ibadah. Persyaratan yang paling mutlak saya baca adalah jemaat totalnya 90 orang, 90 orang, lingkungan yang bertanda tangan menyatakan tidak keberatan berikut fotokopi KTP adalah 90/60 dengan catatan memiliki tanah 500 meter. Wah, sang-sang yang baca, siapa takut mengajukan pada gereja. Ada yang siap mencari tanda tangan berikut fotokopi KTP. FBR lagi yang jalan bapak-bapak kalau mau tahu. Mal, komandannya, Suri, anak buah lu saya mau pakai. Kenapa? Saya mau minta tanda tangan karena saya udah beli tanah di Blok H. Jadi alasannya saya udah beli. Mereka mendukung karena udah ada tanahnya. Buatannya tanahnya kelamaan. Gitu, itu prosesnya. Tapi, you bisa bayangkan anak-anak. Tanda tangan yang dibutuhkan hanya 60. Kita dapat berapa? 125 tanda tangan berikut fotokopi KTP. Puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Iya, luar biasa. Dan karena anak-anak yang walaupun ya saat itu memang saya terus terang, kalau ini dianggap salah saya minta maaf dengan gereja. Memang setiap fotokopi KTP 50.000. Sampai itu kejadian luar biasa, GKI yang di AL digempur oleh masyarakat karena tidak ada sosialisasi dengan lingkungan. Di sini sungguh dihormati oleh lingkungan karena mau memberikan sebagian berkatnya hanya 50.000 per KTP. KTP loh.
Kalau orang yang pendidikan tinggi KTP boro-boro fotokopinya dilihat KTP-nya aja saya ditonjok. Iya kan? Benar. Kalau zaman sekarang tahu fotokopi KTP nggak sembarangan. Tapi karena mereka yang bekerja, padanya di rumah. Kalau nggak mendampingi cocok kemana nih RT sana. Tolong kumpulin gini-gini. Per lembar satu orang 50.000. Oke siap, keluarganya nggak dikasih duitnya dikasih dimakan RT sendiri, nggak apa-apa itu tanggung jawabmu. Pokoknya aku per KTP 50.000 jadi 125. 100 lingkungan RT 5 sampai RT 1, 25 orang komplek. Orang komplek loh. Komplek exit ya, Bude? Iya. Apa main-main, orang komplek tidak semuanya Kristen yang ditanda tangan. Tidak keberatan. Lalu kita kesulitan lagi. Ini bagaimana kalau jalannya ini kan gak ada jalan. Ini kan pagar terus ini buangan kali. Bagaimana dibuka jalan nggak? Kalau lu bangun tinggi, ini rata dengan jalanan, buka jalan. Pak Haji Aib membuka surat pernyataan bahwa ini jalan hidup untuk menggabung ke Blok H. Apa nggak kita semakin semangat? Tapi semua Tuhan izinkan lain. Iya. Tuhan punya rencana lain lah. Ya. Itu yang saya agak drop. Bahkan saya sampai dikomplain dengan keluarga terkhusus Budi. Selepas tanah Blok H selesai, sampai keluar sertifikat, bahkan kalau mau dijual sampai menjadi uang. Wanti-wanti jangan sekali-sekali Bapak ikut menjadi panitia kecil. Kenapa tuh? Karena ada suara yang sangat tidak enak saat itu di rapat panitia. Bicara lantang di depan panitia semuanya. Mohon maaf Bapak-Bapak, kalau sampai proses tanah Blok H nanti tidak terjadi, bahkan kita seolah-olah ditipu oleh Pak Haji Aib ini, jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Ini jidat saya kalau dipelor mungkin nggak mempan saking emosi saya saat itu, secara yono, secara pribadi. Tapi apa yang terjadi? Saya menyesak pulang, gatal saya nimbul, stres berat. Karena saya merasa dikucilkan dan merasa tidak diakui lagi. Padahal bukan pergumulan saya, kerinduan saya supaya saya diorangkan di gereja, bukan. Ini perjuangan kita untuk kita semua. Dan saya yang tahu strategi lapangannya. Tapi kalau Anda bahas hal itu, dan selalu yang berkomunikasi saya dengan Pak Haji Aib, sayalah yang merasa dipojokkan kalau sampai itu hilang, tertipu. Memang ngomongnya jangan menyalahkan panitia kecil. Ini adalah kesalahan kita semua karena memberikan kesempatan pada panitia kecil. Memang itu benar, baik. Tapi panitia kecil lah yang merasa dijitak kepalanya. Dari situ Tuhan izinkan bangkit saya. Anak-anak mungkin yang sudah dewasa atau udah besar-besar mengerti. Kalau sampai saya kepala saya gatal nggak karu-karuan apa yang saya pikirkan. Kalimat itu selalu berngiang, bahkan Bude komplain. Karena Bude saat itu kalau rapat nungguin saya di pohon sukun. Awas kalau sampai kamu ikut jadi panitia kecil. Nggak usah. Udah perjuanganmu sampai di situ. Waduh, iya juga ya Bu ya. Tapi pasti Tuhan punya kehendak lain. Nanti lihat aja nanti. Puji Tuhan, kira-kira 2 tahun kembali dipanggil Pak Haji Aib dengan disertai oleh notaris datang. Pak Wagino besok saya panggil ukur, tukang ukur dari BPN datang, diukur, dipatok sama Pak Wagino dengan Pak Kusnen atau Pak siapa saat itu, dipatok. Sekarang mungkin wujudnya juga masih ada. Ya Tuhan, puji Tuhan, luar biasa Engkau jawab bagi kami. Setelah itu baru negosiasilah. Itu selanjutnya sudah tokoh-tokoh yang berkompeten, yang mengerti dengan notaris, dengan segala macam dadanya. Perjuangan Pak itu hanya sampai di situ, artinya ikut menyelesaikan di Blok H itu menjadi cair, menjadi uang. Puji Tuhan, sekalipun bertele-tele, bahkan ini sampai ada rasa khawatir tertipu, ternyata bisa 2 kali lipat, bisa untuk menjadi ruko di Blok H 44. Itu proses. Namun prosesnya semua itu adalah yaitu tadi yang kembalikan orang yang tahu manajemen tokoh-tokoh gereja kita. Orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang tahu urusan perkantoran lah. Kalau saya hanya di lapangan seperti itu. Namun yang sangat menjadi catatan saya yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan hambanya
tersia-siakan. Ya. Barangkali ada yang menyanyiakan saya, tapi itu perasaan saya gitu. Karena waduh kok sono begini, di lingkungan begini, di gereja begini, jadi itulah yang membuat saya akhirnya kayak sejenis kayak down saya. Down sehingga sekalipun ke gereja seolah-olah saya hanya formalitas saat itu. Benar. Saya dikomplain Mas Es, dikomplain Mas Anto. Ngowoh mendengar besok hilang, ngowoh mendengar menikmati besok hilang. Udah nggak ada catatan yang khusus buat saya. Tuhan membuka otak saya untuk berfirman pada saya, sekalipun orang-orang berfirman pada saya nggak tahu ini saya mesti bagaimana. Itulah yang terjadi, kondisi di lapangan seperti itu. Tapi kembali yang sungguh luar biasa perjuangan keluarga di sini. Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga terjadi karena saya komplain bahwa ini bangun rumah kok tidak sesuai dengan gambarnya. Tapi ternyata di balik itu ada hikmat. Iki nggo gereja Pak De, ora nggo keluargaku, ning keluargaku masih cukup. Iki nggo jemaat karena urung duwe gereja. Plong rasanya puji Tuhan, itu yang indah banget rasanya. Enak banget ya Mbak. Oh iya Pak De, diminum dulu boleh. Wah ini ada kopi nih. Mantap. Boleh Mas. Enaknya ceritain sampai lupa. Aduh. Seru banget soalnya nih sampai nahan napas ya udah. Kayak gitu. Iya, ternyata. Berarti pada intinya itu tanah Blok H itu dibeli ya Pak De ya? Udah dibeli. Sama pihak tol atau gimana? Ya, kalau nggak salah itu PT Adikarya. Oh, tapi memang digunakan untuk yang monorail ya. Itu ya. Oh iya ya. MRT itu ya. Oh iya. Ya nggak tahu apakah itu kebenarannya kayak apa, tapi beliau menyatakan seperti itu, pengurus dari Adikarya itu, bahwa itu kena proyek pemerintah, hanya alasannya seperti itu. Akhirnya dijual dan dibeli kan lah ruko yang sekarang. Jadi ya emang rencana Tuhan tuh nggak bisa dibagi. Iya, yang kadang-kadang menjengkelkan kan gitu. Saya maunya begini kok Tuhan menjawabnya begini kan, nggak begitu kan? Ternyata malah lebih indah ya. Iya, tapi dan ternyata di luar ekspektasi kita. Kalau dinikmati ternyata dan luar emang biasa. Di prosesnya juga nggak gampang ya, Pak. Kita mesti ada ada salah paham lah sama yang lain. Jadi ya mungkin waktu itu posisinya panitia kecil sama panitia pelajar mungkin ada kesalahan. Ya kayak gitu karena pasti dong setiap orang yang percaya memegang uang bagi rasa khawatir karena apalagi dari banyak kepala ya dari tanah itu harganya 500.000, kalau kali 500 berapa? Iya benar. 250 juta lah. Cara bodoh seperti itu jemaat kecil. Duit dari mana? Itu berkat Tuhan. Kalau sampai digunakan dengan sembarangan, gue yang bertanggung jawab. Seolah-olah kan begitu. Dia juga benar. Tapi yang saya merasa terbeban ya karena nanti kalau ini hilang, jangan menyalahkan ya. Seolah-olah kan yang tanggung jawab nanti panitia kecil yang menggunakan panitia kecil. Apalagi sampai buat tanda tangan tuh juga perlu uang. Kayak gitu-gitu pokoknya wah nyangkut saya tuh karena kesinggung saya atau drop saya tuh oleh karena masalah keuangan aja sebenarnya sih. Kalau teknis-teknis apa memang saya udah lakukan dengan cara saya seperti itu bisa saya. Dukungan-dukungan dari lingkungan tuh sungguh luar biasa. Sampai Ustadz tanda tangan. Nahari Haji Gayong yang tokohnya dedengkot ini tanda tangan Haji Nahari. Haji. Itu pun nggak luar biasa. Bagaimana Mas Yono udah dibangun belum? Malu Ji gue ngomong emang gue bangun masjid cepet buat gitu. Luar biasa ya Pak. Banget ya Pak ya. Lingkungan kita itu ya. Gitulah. Seru informasinya. Iya seru banget ternyata di balik itu semua di balik kita nih yang sekarang kita tempatin nih Mas. Benar-benar ada cerita panjangnya. Jadi ya memang ini ya. Semua itu kalau sekarang ini kan sudah menikmati karena sudah berdiri di atas pondasi. Jadi kalau kita ini yang terima yang tua-tua ini buat pondasi tapi dalam hati bukan batu kali ya. Memiwiti atau mendahului menjadi. Nah berarti boleh tanya juga dong sama Pak De. Apa sih harapannya Pak De untuk generasi-generasi yang selanjutnya nih? Ya saya bersyukur sekali untuk kaum muda ini selalu saya walaupun tidak secara material tapi secara support saya selalu mensupport bahkan di kondisi-kondisi COVID ini pun saya selalu sering hadir mendampingi anak muda-muda kalau latihan di malam. Entah saya langsung bertemu, entah saya keliaran di depan tapi sepantau. Lalu semangatnya sungguh luar biasa anak muda. Memang ya itu saya akui saja anak-anak muda ini pendidikan di masa live streaming ini loh. Dalam penyajiannya kan saya
saya terbeban juga karena kalau apa-apa dikomplain kan yang komplain pun juga belum tentu ngerti. Iya. Hanya Iya, pengennya benar. karena menikmati kurang nikmat. Nah orang kalau Iya, pengennya iya, iya. nikmat mulu susah kan. Bener. Jadi hanya bisanya komplain. Kalau mau gitu datang aja Pak deh. Nah, Kan enak malah orang gereja. udah tak bilangin lu kalau pada komplain mulu dateng ngomong juga dibuka. Betul. Kalau komplain kita harus maklum ya anak-anak kita ini bukan pendidikannya di situ. Iya. Hanya Sama-sama pengetahuan belajar. otodidak. Jadi kalau ada kekurangan dikit-dikit ya nggak usah dikomplain. Betul banget. Kalaupun komplain kan ya nggak ada ketuanya, misalkan Mas Aryo. Nah, aku juga nasihatin Mas Aryo, anak-anak. Kalau ada komplainan, anggaplah itu suatu perhatian. Betul. Jangan merasa benci. Karena apa? Kalau merasa dibenci nanti kayak saya ujung-ujungnya stres sendiri. Padahal orang yang ngomong udah selesai. Kitanya masih Iya. merasa benci-benci terus. Iya, gitu. benar. Itu hanya perasaan kita. Udah selesaikan aja. Iya. Selalu begitu ya. Mungkin karena saya juga udah tua ya, harapan saya tuh yang generasi muda, penerus-penerus, bahkan pengurus-pengurus tokoh-tokoh yang potensi, tentunya ya terus kerjasama yang baik, supaya apa yang saya hanya merasakan bahwa saya sebagai keluarga Pak Darto, keluarga saya hanya sebagai pondasi ya, biarlah pondasinya pun kuat ditindih oleh bangunan yang kuat, sehingga pondasi ini juga tidak akan goyah. Iya, setuju banget. Jadi Kak. begitu Terima supaya kasih. tetap semangat, sehati. Terima kasih. Ya kalau kerikil-kerikil kecil yang karena perbedaan pendapat itu lumrah. Iya benar. Satu rumah tangga aja kerikilnya juga kadang-kadang gede. Apalagi satu Apalagi gereja. satu gereja. Tapi Benar-benar. dikala itu sudah diserahkan pada Tuhan, solusinya pasti indah. Amin. Gitu Ya gitu deh aja. Pak Dena. Puji Tuhan ya jemaat kita sekarang juga udah makin berkembang dan ternyata macam-macam nih, ada yang profesinya gitu maksudnya, ada yang kerja kantoran, ada yang freelancer, ada yang emang punya usaha sendiri juga, Mas Agus. Wah hebat, no berarti anu ya apa UMKM. UMKM. Wah iya iya iya. Betul, Hebat itu. juga, hebat juga. Iya, Boleh juga gitu. tuh. Jadi semakin berkembang pada Ngerti, jemaat ngerti. kita. Nah, Oh, ada iya, iya, yang iya. usaha kopi, Mas Agus. Siapa tuh Mbak? Betul. Kopi itu. Nah, itu ada Kopi apa? Semangat. Kopi Semangat Indonesia Oh, namanya. wih, Iya, mantap. jadi kalau teman-teman yang suka ngopi, boleh order kopi Semangat Indonesia. Ada di daerah Caman ya, Ya, Mas Agus ya? Caman. Iya Iya. iya iya iya. PHD. Iya betul, itu punya Tante Lydia. Mantap, Dan mantap. di Caman. Terus ada juga yang usaha sayur omahan, Pak De. Oh iya 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 Iya. iya. Yang kayak tadi kita promoin udah juga ya. Iya, di Kan? video sebelumnya Iya. ya Mas Agus ya. Jadi sayur omahan itu kita bisa order sayur tapi online, Pak De. Jadi tinggal klik aja di HP. Oh iya Nanti iya langsung iya. diantar. Ada sayuran, buah-buahan, apalagi daging, ayam, macam-macam ya. Wah, Jadi puji buat Tuhan lah, ibu-ibu jemaat milenial bagus terbantu banget, Pak De. ya. Iya iya iya. Ini ya Mbak. Benar, jadi nggak usah perlu keluar. Terus Lalu apa lagi tuh? ada juga kalau yang mau meningkatkan stamina, imun tubuh, ada yang jualan susu kambing, Mas Agus. Oh, susu kambing. Oh iya, yang ada rasanya itu ya, rasa vanilla, strawberry. kalau nggak Iya, salah ya. bener. Tahu nggak siapa yang jualan? Kayaknya suka main keyboard. Betul, Mas Yuyut. Oh, Mas Yuyut. Iya. Susu kambing, mantap ya, Mas Yuyut. Ternyata diem-diem ya. Iya, Oh makanya. ini anu berarti Pak De itu ketinggalan oleh karena main HP-nya yang nggak ngerti Iya. ya Iya, link-linknya. yang tinggal Bawa Waduh, iya, iya, yang iya. gamesnya Snake, yang ular-ularan. Ya. Nanti minta tolong Mas Santo boleh Pak De, Ya, ya, tolong ya. saya. Maklum lah. Ya. Ada lagi Pak De yang punya usaha nih. Kalau buat teman-teman yang WFH dan masih suka ngemil-ngemil, Ngemil, ada tahu haucet. tahu Namanya aja udah bikin penasaran kan Pak De? Iya, itu kita ada tahu walik gitu modelnya frozen, nanti kita tinggal goreng, udah deh tinggal makan, gampang. Ada sambelnya juga maksudnya ya Mbak? Iya, dapat sambal. Oh, iya. Mantap, Ah, mantap, mantap, mantap. Sebenarnya juga masih banyak lagi ya Mbak ya? Masih banyak, Ya. cuman kayaknya masih ini ya, apa namanya? Kita harus Iya. tunggu nih, kira-kira ada info apa lagi Iya. nih? Kali aja ada yang mau ikut. Kita diiklanin Iya, lah. Nanti kali aja. Ada video berikutnya kita bakal Boleh. Makanya Iya, dukung iya, terus iya. ya teman-teman Ya. dengan cara like, komen, sama subscribe YouTube-nya GBI Jati Bening. Gitu. Yang tidak kalah penting adalah kita dukung dalam doa. Amin, itu juga Dan- paling penting dong. Ya. Gitu. Pak De ada mau ngucapin nggak selamat ulang tahun mungkin buat gereja kita? Waduh, kiranya Tuhan selalu memberkati dan kalau ada event-event ya bisa mengirimkan tahunya begitu. Ya. Oke deh, Tetap boleh. semangat untuk pengusahanya. Amin, gitu, ya, amin. ya, ya. Nah, semangat terus buat teman-teman.
Kita mau ngucapin lagi sekali lagi Mas Agus ya. Selamat ulang tahun yang ke-7 tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Tuhan berkati, semakin bertumbuh ya. Terima kasih ya Pak Deyono. Oke, terima kasih. Ya itulah apa yang saya bisa sampaikan ya, hanya sebatas di lapangan saja. Kalau di dalam organisasinya kan saya ini ya maklum lah kalian pada tahu pendidikan apa Pak De ini. Tapi puji Tuhan kalau saya diberi kesempatan untuk bicara, itulah perjuangan menjadi pondasi Gereja Baptis. Pasti banyak yang terberkati juga ya lewat ceritanya terima Pak kasih, terima kasih. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya teman-teman. Tuhan berkati. Dadah.